Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Sidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam dan bahagia. Salam. Oke, kami kelompok 3 akan mempresentasikan topiknya itu penulisan pesan-pesan persuasif. Oke, next. Oke, untuk kelompok tadi sudah dibacakan, boleh di next saja, Pak. Skip. Di sini topiknya itu perencanaan pesan-pesan persuasif. Itu ada 4 ya. Pengertiannya itu persuasif dapat didefinisikan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan menerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhananya, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis dalam cara membuat penerimaan pesan merasa mempunyai pilihan dan membuatnya setuju. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama analisis audiens. Nah, analisis audiens ini memiliki 5 kebutuhan yang berjenjang mulai dari kebutuhan yang mendasar sampai kebutuhan pada aktualisasi. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keselamatan dan keamanan, ketiga kebutuhan sosial, keempat kebutuhan status, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian yang kedua pertimbangan perbedaan budaya. Perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu kita dalam memenuhi kebutuhan audiens, tapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang terhadap kita. Nah, hal ini mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda juga akan berbeda. Contohnya itu, misal di Swedia, audiens memiliki kecenderungan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan teoritis dan implikasi strategis, sedangkan di Amerika Serikat dan Jerman, para audiens cenderung memperhatikan hal-hal yang lebih bersifat teknis dan praktis. Kemudian yang ketiga, memilih pendekatan organisasional. Dalam penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news, kita perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang kita sampaikan. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan tidak langsung ketika menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens kita objektif atau tidak tahu bahwa mereka lebih suka pesan-pesan disampaikan dengan segera, pendekatan yang tepat adalah menggunakan pendekatan langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang pertama itu yaitu menetapkan kredibilitas. Jadi kredibilitas akan ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan atau reliabilitas Anda. Salah satunya cara untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objek yang dapat mendukung kredibilitas. Yang kedua yaitu kerangka argumentasi. Nah, kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasi AIDA atau Attention, Interest, Desire, Action. Yang pertama yaitu attention. Pada fase ini, Anda harus dapat meyakinkan audiens segera
di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Yang kedua, interest atau minat. Pada fase ini, Anda menjelaskan relevansi pesan-pesan Anda dengan audiens. Maksudnya yaitu mengembangkan pernyataan yang telah disampaikan di fase pertama. Yang ketiga yaitu di-share atau hasrat. Pada fase ini, Anda membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberi manfaat yang lebih baik bagi audiens. Dan yang terakhir adalah action atau tindakan. Pada fase ini, Anda menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada memilih gaya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika atau logical appeal dan daya pemikat yang emosional atau emotional appeal untuk melakukan persuasi terhadap audiens. Nah, di sini ada yang pertama yaitu ada pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens itu dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan atau memilih kata-kata yang sangat berpengaruh terhadap emosi seseorang. Misalnya kebebasan, merdeka, keberhasilan, nilai, penghargaan, kenyamanan, dan keamanan. Lalu yang kedua yaitu ada pemikat logika. Ketika Anda memiliki logika audiens, gunakanlah salah satu dari 3 jenis alasan berikut ini. Yang pertama yaitu ada analogi. Analogi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti yang juga spesifik. Lalu yang kedua ada induksi. Induksi yaitu memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Lalu yang ketiga yaitu ada deduksi. Deduksi adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Lalu yang terakhir di sini ada pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka atas berbagai hal. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada menulis permintaan persuasif. Hal yang harus diingat ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah menjaga batas-batas permintaannya. Nah, manfaat langsung ini bisa disebut juga dengan direct benefit dari permintaan persuasif, meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor atau memberikan premi kepada seorang yang memberikan tanggapan atau survei. Nah, di sini dibagi menjadi 2 penulisan permintaan persuasif. Yang pertama ada permintaan persuasif untuk tindakan, yaitu pada kalimat pembuka mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Selanjutnya, pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca yang mencangkup apa yang sebenarnya Anda ketahui tentang Anda harapkan untuk tindakan tertentu seperti fakta yang ada. Lalu yang kedua di sini ada permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian adalah meskipun surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadangkala merujuk pada surat keluhan atau bisa disebut juga dengan complaint letters, tujuannya untuk melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan bantuan dana. Ada 2 jenis pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir, jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. Penulisan surat tersebut memerlukan keterampilan menulis yang cukup tinggi. Di sini ada 3 bentuk. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika Anda merencanakan pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang produk. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan. Di antaranya melalui pengiriman surat, brosur, sampel, atau contoh produk, kartu telepon, surat elektronik, serta iklan media massa dan
media elektronik atau internet. Yang kedua ada pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat-surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasional. Ada yang digunakan untuk penulisan surat-surat persuasi. Yang pertama itu ada menarik perhatian, yang kedua membangun minat, yang ketiga meningkatkan hasrat, dan yang keempat memotivasi tindakan. Yang ketiga ada perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Satu yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Anda yang perlu meyakinkan kepada pembaca betapa pentingnya dan mulanya orang yang memberikan bantuan dana. Bagi orang yang sangat membutuhkan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada kelompok anggota kelompok 3. Saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.